Ya, pendeta boleh menikah, kenapa pastor enggak? Sama-sama melayani Tuhan kan? Beda dong, Katolik beda, Protestan beda. Matius Oke. 19 kan Tuhan Yesus bilang ini. Nih ayatnya nih. Saya baca ya. Jadi kalau seandainya dia ada niat untuk menikah, apakah berarti dia harus keluar dari kepastoran dan dia dikatakan berdosa? Karena kan itu pasti ada ikat janji. Bener nggak? Jadi apabila pastor itu dia melakukan kesalahan, dia ada hukuman tersendiri. Oh, jadi kalau menikah itu kesalahan? Apa pastornya tidak boleh menikah? Susternya juga tidak boleh menikah. Ini Kalau dasar dari mana? dasarnya Alkitab Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Saya baca ya, Benora ya. Ya, pendeta boleh menikah, kenapa pastor enggak? Sama-sama melayani Tuhan kan? Beda dong, Katolik beda, Protestan beda. Matius 19 kan Tuhan Yesus bilang ini. Nih ayatnya nih. Saya baca ya. Nih, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, ada kan banyak kan? Orang yang lahir sampai mati nggak kawin-kawin kan? Ada. Dan ada orang, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Contoh ada orang sakit hati. Toh, sakit hati sampai saya berjanji saya tidak akan kawin-kawin. Ada tuh orang sakit hati kan? Sampai nggak kawin-kawin sampai mati? Ada. Nah, dan ada orang yang membuat, dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Nah, Oleh kemauan karena, berarti. sebentar. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Paulus tidak menikah Ya. karena masalah kerajaan surga, jadi melayani untuk Tuhan saja. Dia tidak butuh lagi mau kawin. Karena apa? Masalah iman, supaya jangan dia terbagi-bagi, dia merasa apa bahwa dia nggak mau kawin karena supaya dia fokus untuk melayani Tuhan. Jadi dia sudah menyerahkan dirinya fokus kepada Tuhan. Oke, kalau seandainya dia ingin menikah, berarti dia keluar dari kepastorannya. Saya nggak tahu itu urusan Katolik, saya nggak bisa sampai ke situ. Nah, Kan itu pertanyaan yang satu aja. Rosario ini Katolik katanya kan? Dia awam, dia kurang pas, dia kurang Oh, awam. Nanti kau tanya sama RK lah, kan selalu kau diskusi sama RK. Gimana sih? Mana mau si RK? Dia bilang kau itu si Mau. RK. Jadi begini Bu. Silakan. Ibu, setahu saya kalau pastor berbuat hal seperti itu, berarti dia keluar dari pastor. Nah, itu maksud saya. Apakah dikatakan dosa? Ya. Dan nanti Dosa. untuk hal itu nanti ibu Dosa. itu nanti ibu masuk saja ke roomnya kafe, Romo Cafe itu yang ada di Kolombia itu. Nanti ibu tanya saja langsung ke saya, ke sana. Saya nggak dapat room Katolik, jujur saya nggak dapat, kecuali itu yang dari Katolik yang agak bereokan itu siapa namanya tuh? Oh, ini Yosef. Allegro. Nah, iya yang kemarin Yosef, ada konteksnya kan? Nanti ibu cari saja kafe, K C A strip V cafe. Oke. Saya sebenarnya mau bertanya soal keimanan Katolik juga. Kalau saya ke RK ya, dan insya Allah lah saya ke sana nanti. Saya ingin diskusi seperti inilah. Dan seperti kadang ada oten-oten yang barbar, rasa muku tinju, imak muncungnya ya kan. Ya. Itu benar. Kalau memang kau Pak Bom kerjamu hanya makan saja. Iya. Kenapa kalian ini benci kali sama aku? Pak Bom aja baik-baik sama saya. Ya Pak Bom ya. Nanti kalau ibu bertanya, nanti kunjung saja ke roomnya kafe. Ada satu pastor, dia sekarang ada di Kolombia, tiap hari dia live. Penontonnya itu sampai 1.500 tiap hari. Nanti ibu coba kunjung saja, tanya langsung ke sana, karena saya tidak bisa menjelaskan hal itu secara detail. Ya, saya pengen tahu aja kenapa Pak Bom keluarkan. Jadi kalau seandainya dia ada niat untuk menikah, apakah berarti dia harus keluar dari kepastoran dan dia dikatakan berdosa? Karena kan itu pasti ada ikat janji. Bener nggak? Ada ambil akad sumpah ketika menjabat sebagai seorang pastor ataupun pendeta. Betul nggak Pak Bom? Ini kerja makan aja. Pak Bom makan. Ya kan kalau mau dilantik sebagai pendeta kan ada ikat janjinya kan? Ini Pak Bom sonde mendengar. Dia lagi Dia ngobrol sama teman yang di bawah gimana sih? Iya, makanya itu saya kalau ada yang Katolik minta tolong naik, ya. Saya pengen tahu apakah ketika dia memilih untuk jadi menikah, dia dikatakan satu berdosa dan dikeluarkan dari kepastorannya, pasti keluar. Karena syarat menjadi pastor itu tidak boleh menikah. Itu.
Kak Rafael ini Katolik ini, Kak Rafael ini. Ya, Halo kalau Kak pastor itu Rafael, selamat malam dia Kak Kae. salve pastor itu dia kenapa dia tidak menikah? Jadi mengikuti para rasul dan jejak Tuhan Yesus, para rasul, contohnya Rasul Paulus. Jadi Hmm. ada 3, kalau kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Jadi totalitas dia itu sepenuhnya kepada Allah. Jadi apabila pastor itu dia melakukan kesalahan, dia ada hukuman tersendiri. Oh, jadi kalau menikah itu kesalahan? Tidak, kalau dia menikah otomatis dikeluarkan dari. Tapi nggak berdosa kan? Ya namanya manusia tetap dosa, namanya kita manusia tetap berdosa. Bukan, maksudnya pernikahan dia itu tidak dikatakan dia itu berdosa kan? Karena dia ingin menikah, keluar dari pastor, nggak kan? Jadi kalau selanjutnya itu Ibu Nora silakan hubungi Room Romo Cafe lebih jelas. Oke. Sebab itu yang penjelasan selanjutnya Romo Cafe itu saya percaya, sebab itu dalilnya dari ayat apa? biblis Mungkin pun itu ya Nora ya. dia pintar sekali. Untuk, Bukan dalil, tadi dalil sudah dikeluarkan sama Pak Bombom. Cuman saya tanya, karena kan syarat jadi pastor memang tidak boleh menikah, beda dengan pendeta. Ini perbedaannya. Cuman seandainya pastor ini ingin menikah, berarti kan memang otomatis secara langsung dia sudah keluar dari kepastorannya. Apakah dia ditetapkan menjadi orang berdosa karena dia sudah keluar dari pastor dan dia memilih duniawi, yaitu untuk menikah gitu loh. Itu maksud saya. dia sudah keluar, apakah dia tetap berdosa? Maksudnya begitu Kak? Bukan, apakah karena dia menikah itu jadi dikatakan berdosa? Ya kalau sudah kan pastor kan disumpah. Jadi kalau memang dia itu masih melanggar itu hukum, tetap dia berdosa karena melanggar itu. Padahal menikah ya, dia memilih untuk menikah ya. Ya. Sementara ada pesan Tuhan seperti ini. Beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Berarti diperbolehkan. Sebab menjadi pengikut Tuhan Yesus itu kita kalau harus totalitas macam ada 3 kaul itu, kemurnian, kemiskinan, ketaatan. Nah, sekarang Jadi kenapa pendeta diperbolehkan Jadi nikah, pastor kita tidak? yang ibaratnya kalau sudah jadi pengikut Kristus, ibarat masih menoleh ke kiri ke kanan tidak layak. Nah, pendeta itu bagaimana? Itu saya tidak tahu lagi sebab saya bukan Protestan. Itu Pak Ya, Bombom karena bisa pendeta jelaskan. ini juga pengikut Kristus. Dia memilih melayani Tuhan. Dia di gereja, dia berkhotbah, melayani Tuhan. Nah, ketika dia memilih juga untuk berpasangan, apakah itu salah? 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 1 Ya. Timotius 3, pendeta itu penilik jemaat, bukan imam. Nora. Saya bicara sama anak saya. 1 Timotius Bicara sama anak dulu. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Itu Protestan, boleh punya istri 1. Bukan pendeta itu bukan imam. Ya. Kemudian Titus 1 ayat 5 sampai 12. Titus 1 ayat 5. Tuh baca. Titus 1 ayat 5 sampai 12, tapi nanti di ayat 10 itu sampai 10. Tuh. Itu pendeta kenapa boleh nikah? Saya mau bertanya kepada Katolik. Ya itu nanti sama Katolik. Kalau pendeta kan saya udah jawab. Gimana sih lu? Aneh-aneh aja lu ah. Pendeta itu bukan imam. Kalau Katolik itu punya imam. Betul ya? Pendeta itu bukan imam, kan? Saya salam-salam dulu yang di bawah nih. Abah Hadi. Malam. Islam Kristen, Pak? Muslim. Oke, ini ada Mami Song, Islam Kristen? Oke, Pak, ini siapa yang namanya? Abah Hadi, mau sampaikan? Mau tanya? Silakan. Ya, ada mau tanya sedikit nih Pak. Kalau dibilang mengikuti Kristus, Kristen, ini kan di Suaranya kecil, Pak. Kita nggak dengar di sini, Pak. ya, ya. Kecil sekali. Yang saya ikuti di Komal-Komal selama ini, di Yahudi itu tidak mengenal Kristen, di Islam juga tidak ada mengenal agama Kristen, padahal dikatakan agama Kristen itu termasuk agama samawi ya.
Itu bagaimana itu Pak? Sementara Maksudnya di Bapak Quran, bilang Yahudi tidak mengenal Kristen. ya Yahudi tidak mengenal Kristen. Petrus itu orang Yahudi kan atau orang Arab Saudi? Sabar dulu. Kemudian Islam juga mengenalnya Nasrani. Itu apakah Nasrani Yang dan bilang Kristen itu yang sama bilang ya? Kristen Nasrani itu siapa, Pak? Oh, beda ya. Beda. Kristen itu pengikut Yesus. Kalau Nasrani itu bukan Kristen, itu penyakit sampar. Orang yang sakit sampar itu di Kisah Rasul 20 itu, ayat 5 itu. Itu bukan orang Kristen, Nasrani itu toh yang Bapak bilang. Ya, Itu. soalnya di Islam itu diajarkan agama samawi itu Ini Pak Abahat ini itu ya Islam ya? iya iya. Ya. Ya, Jadi Nasrani tanya aja itu dulu. sudah tidak ada ketika kalau di dalam Islam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terangkat ke langit, pengikutnya pada waktu itu yang dikatakan Nasoro itu sudah terpecah karena pada waktu itu mereka orang-orang Yahudi pada waktu itu dijajah oleh bangsa Roma. Nah, ketika sudah pergi bangsa Roma dari situ, jadi mereka sudah terpecah, jadi orang Nasoro itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya pada abad yang ketiga terbentuklah yang namanya Kristen. Kristen. Dikonsili dari bapak-bapak gereja. Yang pertama kali yaitu beragama Katolik. Pada abad 16 terpecahlah yang dibawa oleh Martin Luther disebut Protestan. Begitu. Betul nggak Pak Bom? Benar. Nggak benar juga, ada salah-salahnya. Nggak benar lagi. Yang benar yang mana ini? Makanya orang Kristen tidak pernah mau mengakui dia sebagai Coba tanya. Nasrani ya, Pak Bom? Saya Kristen. Mana mau? Gitu. Nasrani itu sekte sesat. Tertulis dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Lah, itu siapa yang mengatakan? Si Paulus. Nah, Paulus itu adanya pada abad keberapa? Nasrani itu sudah ada sebelum adanya Paulus gitu. Udah lanjut. Kita udah selesai situ, Pak Abah. Saya menjelaskan dari sisi Macam Nora tahu sejarah aja. Bodoh. Sejarah Islam aja, dia nggak tahu. Percaya lu tahu Nora. lah. Bukan begitu, Ada Pak ya. Bombong. Pak Bombong mengatakan dia sekte sesat. Siapa yang mengatakan? Paulus. Nah, Paulus itu adanya pada abad Bukan keberapa? Paulus yang bilang. Itu orang-orang Siapa? Yahudi. Lukas. Baca baik-baik, orang Yahudi yang bicara kok. Kisah para rasul siapa yang menulis? Lukas, yang bilang siapa? Lukas itu siapa? Lukas itu makanya baca sejarah. Kisah Rasul itu yang tulis itu Lukas. Lu macam sekolah aja. Lu. Lanjut lah. Saya lagi main judul ini. Ya udah judul aja lu. Terserah lu aja mau judul mau apa terserah lu. Duit lu. Ada nih aja lu. Ayo silakan. Pertanyaan apa lagi, Pak? Cukup dulu, Pak Bombong. Baik, makasih ya. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, Pak ini siapa namanya nih, Pak? Yang di bawah ada mau naik lagi silakan. Siapa nih yang naik? Udah 2 orang ya di bawah ya. Bentar ya. Bentar. Saya kasih naik dulu. Selamat malam, Pak Ridwan. Sama Pak Bom ini, Pak Dani. Pak Dani ini udah tamu Pak Bom setia sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pak Ridwan, Pak Hoyi. Selamat Ridwan. malam, salam sehat semua. Malam. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaannya, mohon maaf ya takut salah. Kenapa orang Kristen itu nggak percaya dengan Nabi Muhammad? Sedangkan orang Islam percaya dengan Nabi Isa yang dinamakan Yesus. Karena di dalam Alkitab, gampang aja Pak jawabannya. Karena di dalam Alkitab itu nggak ada Nabi Muhammad, itu aja. Kami cuma belajar yang tertulis dalam Alkitab kami. Wajar toh? Itu aja. Kami tidak mengimani kitab-kitab selanjutnya. Kita cuma mengimani sampai di kitab Wahyu. Gitu. Mana Bapak itu? Halo? Pak? Ya, Halo? Itu Pak jawabannya Pak. Itu jawabannya tadi. Karena kami orang Kristen hanya mengimani kitab kami yang tidak tertulis tentang Nabi Muhammad. Kalau Bapak kan mengimani Nabi Muhammad, itu haknya Bapak. Kami nggak mengimani. Itu aja perjawabannya. Lanjut apa lagi? sedangkan orang Islam kalau nggak percaya dengan Nabi Isa yang dinamakan Yesus itu keislamannya kurang. Saya nggak tahu karena di kami itu kita nggak tahu. Kalau kami Isa nggak ada. Isa nggak ada. Saya tanya sama Bapak dulu. Bapak memahami Al-Quran? Bapak memahami Isa?
Pahami nggak? Kalau enggak, saya nggak tanya. Kalau enggak ya enggak. Kalau tahu ya saya mau tanya. Eh, eh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman Oten, gak ada yang mau tanya kah? Sama yang kalian paling gak suka nih, Bu Nora. Mumpung Nora ada nih. Silakan kalian tanya. Saya sambil ini nih, Katanya, dia apa saya saya? lagi. Budol. Nah, saya kan sudah bilang dari awal. Kalau orang-orang Islam yang naik maki-maki saya nggak layani. Tapi kalau selama mereka datang mau silaturahmi, mereka mau datang bertanya, saya layani. Yang mereka benci itu, mereka tidak suka, saya punya iman, Tuhan Yesus. Tapi kan mereka datang di sini kan mereka mencintai Pak Bobom. Secara manusia, kita saling mengasihi, satu anak bangsa, toleransi. Toh? Tapi kalau dia menghujat iman saya, bagi saya kan Tuhan Yesus bilang, bersukacitalah dan bergembiralah. Karena engkau yang punya kerajaan surga. Karena bukan oleh karena namamu, tapi kalau orang nama Yesus. Yang mereka marah itu kan masalah iman saya percaya kepada Yesus. Yesus bukan Tuhan, kayak Nora kan. Mulutnya sampai Yesus berkolor. Nah, ini Nora punya mulut. Biarin aja urusan dia sama Tuhan Yesus. Kan bukan dia bilang, Bom-bom tidak pakai celana. Bom-bom lari telanjang. Tidak pernah dia bicara begitu. Bom-bom tidak punya istri. Bom-bom bla bla bla. Itu berarti dia serang pribadi saya, betul nggak Nora? Kan Nora tidak pernah bicara begitu. Dia tentang masalah imannya. Dia marah sama Tuhan Yesus. Biarin aja nanti Tuhan Yesus yang hakimi dia. Pen kah? Cupen tuh. Malas tahu. Karena kalau saya mah Begitulah, dia kan sedang besar betul. nggak apa-apa, biar Biko apa. Iya, nanti saya kasih begini, kasih bagi dua. Sebentar, saya bagi dua saja. Begini. Begini nih. Tadi berubah karena satu keluar. Jadi gini teman-teman Kristen, kalau kalian mau naik, silakan. Mumpung ada Nora, mumpung saya ada bawa dia ke atas ini. Kalian marah dia, tapi ingat bahasa jaga ya. Kalian diskusi lah sama Nora lah. Kalian diskusi sama Nora lah, silakan. Yang mau naik diskusi sama Nora, silakan. Tapi jangan kamu maki-maki. Kalau maki-maki, aduh sama aja nanti rumkat channel. Ayo yang punya ilmu mau diskusi dua arah silakan. Mumpung saya jadi moderator lah. Assalamualaikum. Aduh. Ditanya Ini Oten, saya mau diskusi Islamnya sama naik. Pak Bom kasih pencerahan sama mereka ini. Saya mau mau nanya sama Pak Bom nih. Boleh nggak Pak? Ya silakan. Begini, Pak. Sambil saya makan ya. Pak, Saya belum begini, selesai Pak. makan nih. Saya sudah lapar jadi. Bentar Pak, tanya aja. Ya, Ini Pak, silakan. Bom, saya salut sama Pak Bom gitu loh. Narasinya, edukasinya itu sebagai anak bangsa, saya salut. Saya sering mengikuti gitu loh. Begini Wih, Pak Bom, keren. ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanya sama Pak Bom. Kan Pak Bom salah satu termasuk tokoh di Kristen gitu loh, di Komal dan sudah viral dan terkenal gitu loh. Ya selebritinya lah kalau di TikTok gitu. Saya nggak terkenal Pak. Yang terkenal itu sampai emak-emak yang tiap hari bicara saya. Saya nggak terkenal. Kalau terkenal saya nggak dihujat. Iya, saya nggak terkenal Pak. Saya orang nggak terkenal. Ya terserah. Begini Pak Bom. Ya, udah lanjut. Ini. Saya minta bagaimana kalau menurut Pak Bom secara pribadi dan keinginan Pak Bom, kan banyak komal-komal tuh dengan memakai tema menghujat Islam. Contoh Islam longor, Islam bejat, Muhammad Manu bocil, macam-macam yang parah itu kan banyak sekali tuh, ada sekitar 8-9. Nah, yang saya pertanyakan itu apakah begitu yang diajari atau memang oknum atau gimana motivasinya? Kalau menurut pandangan Pak Bom pribadi, silakan Pak Bom. Kan akunnya kita nggak tahu siapa. Tutup kamera, namanya palsu. Betul. Sebenarnya orang-orang itu kalau sudah akunnya palsu, fotonya nggak ada, wajahnya ada, sebagai umat Islam nggak usah dinonton. Yang ada membuat sebagai dosa. Kan sudah palsu, semuanya palsu. Jadi apa yang diungkapkan semua juga palsu. Itu aja. Sama sebaliknya kalau ada oknum-oknum Islam yang tutup kamera, tutup wajah, namanya palsu, sama ngapain kita mau dengar? Kan semua dengan kebenaran. Nah, pertanyaannya kalau orang yang open kamera, dia tinggal di Indonesia nggak? Sebaliknya, dia berani nggak? Nah, ini masalah juga. Ini sebenarnya jujur. Hukum ini tajam ke bawah, tidak atas bawah. Jujur saja. Contoh anak Batak. Toh, dia diskusi sama Yusuf PI. Yang ditangkap kan anak Batak. Ini saya jujur saja. Jadi sebenarnya ini harus kembali kepada pribadi masing-masing. Sebenarnya jujur saya bukan membela, tapi begini. Di mana-mana dalam satu keluarga, adik kakak itu pasti tidak baku cocok. Satu keluarga ya. Adik kakak pasti berantem. Masalah makanan, masalah harta, masalah apapun. Nah, pasti kakak yang mengalah. Solusinya pasti orang tuh bilang, ya udah kakak mengalah dulu biar adik bicara dulu, ya kan? Nah, ini harus dirombak bicara baik-baik. Ya, sekarang Pak, mayoritas ini kan Islam.
Kalau kita sebenarnya Bapak punya saudara-saudara, nggak usah lah usil-usil Kristen. Pasti orang Kristen saya jamin, saya akan siap, saya akan buat suarakan. Saya orang pertama yang akan melawan. Coba kalau contoh nih sekarang tuh macam Nora ini kan sudah mulai tenang-tenang nih. Nah sekarang cuma bertausiah saja, Nora juga bertausiah, Nandar bertausiah, bicara tentang iman Islam. Nah nanti saya pertama yang nanti masuk di channel Kristen, kubal balik mereka itu. Nah ini intinya, jadi kalau Islam sudah tidak ini, pasti Kristen juga adem. Nah sekarang ini kan beberapa oknum ini kan lagi, ya semua oknum Islam maupun Kristen kan lagi ribut-ribut. Apalagi yang Kristen-Kristen yang tutup kamera, ya toh? Karena mereka takut, mereka bersuara, mereka ditangkap. Anak Batak saja open kamera, salah sebut langsung digeruduk. Begitu bro, jadi kita harus introspeksi diri dulu. Kenapa sampai yang Kristen-Kristen tuh open kamera? Tutup kamera. Yang open kamera lari ke luar negeri. Itu pasti kita harus pahami itu. Nah, sedangkan sekarang teman-teman yang bilang Yesus kawin seperti Nandar, itu kan tidak dalam Alkitab Yesus menikah. Nah, coba kalau sebaiknya Nandar coba bicara terus macam Ustadz Yusuf PI, bicara tentang terus. Kalau dia kan orang Islam, dia harusnya bertausiah tentang keislaman. Kalau alasannya bilang karena untuk menjelekkan, ya silakan dia cari orang Kristen yang ribut-ribut, dia diskusi sama orang Kristen yang ribut-ribut. Saya Pak, saya punya judul di sini tidak pernah menjelekkan Islam, nggak pernah. Kalau menjelekkan pasti saya ditangkap. Kalau Nandar dia tulis Yesus menikah. Kalau Yusuf PI, Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Apakah saya mau tulis di sini Nabi Muhammad bukan Nabi? Saya ditangkap Pak. Itu yang saya bilang hukum, betul nggak? Itu yang saya bilang hukum tajam ke bawah. Coba sekarang kalau bom bikin, ayo. Saya khotbah, Nabi Muhammad bukan Nabi. Oh, gua diborongi Pak, gua mampus gua. Tapi Yusuf PI, Yesus bukan Tuhan. Ya betul. Ayo, iya tuh. Jadi ini Ya, kita betul. kembali. Contoh kita ikutilah seperti Ustadz Daas Latif, Ustadz Samsudin, itu Zainuddin MZ. Mereka itu Ustadz yang luar biasa. Itu baru namanya Indonesia Damai. Seharusnya begitu sebagai panutan Ustadz membuat contoh, makan macam saya hamba Tuhan. Saya membuat contoh yang harus yang demikian. Supaya kita umat Islam dan Kristen gak usah ribut-ribut. Saya rindu akan kembali ke tahun 80-an. Ini yang bikin kacau nih kan tahun 90-an ke atas ini. Apalagi tahun 2000 nih. Nah ini kita kembalikan. Yang bikin kacau-kacau ini kan seperti almarhum Yahya Waloni. Yang dari Kristen jadi Islam. Nah ini. Terus apa lagi yang jadi ini? Mongko Ginta, almarhum. Mereka-mereka ini. Coba kalau yang Ustadz-Ustadz asli. Yang dari Islam yang betul-betul sekolah pintar cerdas. Mereka nggak pernah usir orang Kristen. Tuh, Ustadz macam Ustadz dari lain bilang, apa ini? Dia pakai sebagai bahasa Bugis. Apa urusan orang-orang lain? Beleng-beleng. Ante kamu mantau wae. Nah karena Makassar di beleng-beleng, Ji. Tuh, Ji, gitu. Itu kan ada data Pak Bombong. Iya, data semua sama. Kristen juga punya data. Nah itu tunjukkan semua aja. pakai data. Tapi kan sebaiknya kan begini, Nora. Di dalam iman Islam, di dalam surat Al-An'am 108, jangan kau menghujat sesembahan orang. Nanti mereka juga akan menghujat sesembahanmu. Itu kan tertulis dalam Al-Quran. Ya, Di dalam jangan Alkitab dipotong tanpa didasari ilmu. Iya. Tanpa dasar ilmu, tapi jangan mengganggu. Lakum dinikum waliyadin. Sama. Ngapain kau ngurus Itu orang beda Kristen? nuzulnya. Nah, sekarang saya mau tanya Nora, saya punya tantangan. Sekarang saya tanya tentang Al-Quran. Kalau kau bisa jawab, Nora, aku potong kupingku. Benar, kalau kau bisa jawab pertanyaanku. Ini pertanyaanku di Suma, jadi PR sampai sekarang. Mengapa? Ada pertanyaanku, kalau sebentar nanti saya belum makan selesai nih. Ya, saya Nanti juga belum tanya makan, belum sebentar. lapar saya. Kau makan dulu lah. Kau makan dulu lah. Saya nunggu anak saya dulu pulang bawa makanan. Oh iya, iya. Oh tidak masak, mantap lah. Tinggal beli aja banyak duit. Ya. Biasa Nora itu taunya belanja nggak pernah masak, makanya badan gendut. Enak ada aja. lah. Lu fitnah Pak Bombong. Enak aja. Mesti dia fitnah. Saya masak. Habis lu bilang lu nggak masak, ya udah lu bukan gua aja. Biasanya kalau ibu-ibu gendut itu nggak tahu masak, dia pergi belanja jajan. Enak aja. Biasa, tiap bulan tuh setoran. Rica RW putih atau masak. Ya sudah. Kan sengaja bercanda. Oke Pak, siapa netral? Ada bertanyakan lagi? Begini ya, mungkin saya karena ini kan room yang ditonton 1.000 orang lebih ya, mungkin 1.000 ya. Jadi saya juga mau narasikan begini. Saya Muslim, tapi saya dari kalangan Muhammadiyah. Jadi saya cara pandangan juga berbeda, cara anunya berbeda. Begini, kalau menurut saya begini. Diskusi tentang lintas agama menurut saya itu boleh-boleh saja sesuai dengan akademis, dengan sopan santun dan sebagainya. Yang jadi penyesalan saya lihat itu begini, setiap komal-komal yang besar itu, contoh kayak di sini tadi itu kan orang yang baru belum paham sepenuhnya tentang agamanya, dia sudah gini sosokan naik, sosok membahas agama orang, padahal dirinya nggak paham gitu. Itu saya sebenarnya gimana ya, memalukan apa ya? Dibilang memalukan agamanya sendiri ya bisa juga begitu gitu.
Jadi mungkin ditonton Muslim yang di bawah. Jadi kalau Anda belum berilmu atau belum memahami tentang agama Anda dan tidak memahami tentang Bible, janganlah naik. Ini sering terjadi nih. Pas sudah ditanya balik pelangak pelongo, itu sering terjadi gitu loh. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jadi Muslim harus tahu diri, pahami dulu, pahami agamanya seperti apa, bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana bertoleransi yang benar, bagaimana yang diajarkan Rasulullah, itu harus dipahami dulu. Ya mungkin itu dulu Pak Bambom ya. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak ya. Pak Bambom. Assalamualaikum. Terima kasih, salam toleransi. Oke, baik. Oke, ini ada Pak Junadi. Junadi, mic-nya dibuka Pak, mic-nya. Mic-nya Pak. Oke, selamat malam Pak, apa namanya? Siapa ini? Seliparatu, mic-nya Pak. Pak Seliparatu, mic-nya. Silpa. Selamat malam, Pak. Oh, Ibu. Seliparatu. Ibu, silakan Bu. Ada yang mau sampaikan Bu? Monggo, silakan. Maaf, Pak. Mungkin saya banyak bertanya karena saya sudah banyak bertanya dengan Bapak ya. Mungkin saya Oh, dari masih Kristen ya, boleh saya ya? bertanya lagi, Pak? Dari Kristen apa Islam? Saya Kristen Protestan. Oke. Silakan Bu. Silakan. Saya boleh bertanya dalam surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 1. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4, ayat 21 sampai dengan 31 di bawah perikop Hagar dan Sarah. Mungkin boleh saya bertanya tentang ayat firman ini yang di mana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia di bawah perikop tentang Hagar dan Sarah. Mungkin Bapak bisa jelaskan kan? Saya mungkin tidak banyak mengerti, mungkin pemahaman saya, maaf ya Pak kalau saya salah bicara. Ya, Hagar dan Sarah tentang apa? Mau tanya apa? Saya berbicara, mau tanya sama Bapak, Hagar dan Sarah ini adalah dua perempuan yang menjadi ketentuan Allah, itu istri daripada Bapak Abraham. Jadi saya mau bertanya, kalau Sarah mungkin kita sudah tahu, tapi Hagar yang saya pertanyakan ini apakah dari keturunan daripada Nabi Muhammad atau bagaimana? Maaf Pak ya, karena saya juga awam, saya pengen banyak bertanya sama Hagar Bapak. keturunan Nabi Muhammad. Iya. Hagar itu orang Mesir. Nabi Muhammad orang Arab. Nggak ada sangkut paut. Mesir. Budak Ya. dari Mesir. Itu yang benar. Iya. Hagar itu diambil dari budak Mesir. Abraham punya budak. Yang Iya. mana kan pada waktu itu kan Sarah kan tidak bisa Iya, mengandung. iya. Sehingga Sarah minta kepada Abraham untuk menikahi budaknya. Itu yang dapat anaknya namanya Ismail. Ismail, iya Pak. Kan Ibu udah baca tuh kitab Kejadian, betul? Iya Pak, sudah. Nah itu aja gampang kok. Bukan Iya. perintah Tuhan untuk Abraham kawin, bukan. Itu keinginan istrinya Sarai. Iya benar Pak, iya benar Pak. Yang keinginan dia untuk Abraham menikah budak karena dia kan sudah tua kan. Kok ada Iya. turunan-turunan? Ya mending nikah yang muda supaya dapat anak ke. Iya Pak. Nah, situ. Apalagi pertanyaannya? Mungkin cukup itu saja soal. Oh ya ya. Iya Pak, iya. Ya makasih Saya kira Pak. saya kira mau tanya. Aduh, saya kira pertanyaan. Saya kira pertanyaan Bom belum dapat paus ya. Nah itu tuh. Nah Bu Nora belum dapat topi juga Bu Nora. Ah gitu tuh. Sudah saya. Topi lo. Nah orang paling jengkel kalau Pak Bom bilang topi lo. Belum ada topi dari tadi nih. Kasih topi, Topi lo. Nah belum ada. Nah, Pak, itu. minta izin turun dong Pak. Saya izin turun ya Pak. Baik, makasih Bu ya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Pak, makasih. Tuhan Yesus berkati Pak dalam setiap Iya Bu, pelayanan. sehat-sehat selalu. Salam ya. Salam Pak. Oke, ini Benedictus masih ada pertanyaan lagi, Bro? Aduh, gua Itu dulu. Mr. Pills itu mau bicara. Iya, selamat Ya, malam. tanya dulu. Benedictus masih ada mau pertanyaan lagi tadi? Mungkin saya mau bertanya sama si Nora saja. Oh, Bisa. tunggu dulu. Kalau begitu sabar dulu. Saya Mr. Pisul dulu, oke? Ya, selamat malam, Mr. Pilsuf. Silakan Pak. Apa yang boleh disampaikan? Nak? Silakan Pak. Salam Pak Bom. Semoga Ya, sehat sama, Pak. selalu. Salam. Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya. Ya. Saya on cam karena saya menghormati Ibu Nora. Saya mau bertanya sama Ibu Nora. Ibu Nora, salam kenal, saya dari Bali, umat Hindu. Oh Hindu ya, silakan. Ya, saya mau bertanya Bu Nora. Izin Pak Ya. Bom. Izin Pak Bom. Saya kok merasa ya umat Islam dengan masjid yang memakai lambang bulan sabit di setiap masjid itu kok
ada indikasi bahwa umat Muslim itu sebenarnya ada indikasi ya, aliran Dewa Bulan ya. Salah satu aliran yang ada dalam Mana yang memakai lambang bulan bintang? ya seperti di Ka'bah, di depan Ka'bah itu ada juga satu Coba bangunan yang tunjukkan. memakai bulan bintang. Ya, coba tunjukkan. Ya, dan ritualnya pun juga di beberapa kuil hampir. Enggak, Pak. Begini, Pak. Anda ketika mengatakan masjid yang memakai lambang bulan bintang, tunjukkan. Oh, Ibu Nora cantik tahu lah, di depan Ka'bah itu kan ada bangunan. Karena sejarahnya saya melihat ada masjid yang memakai logo bulan bintang. Oh banyak, kalau itu banyak. Nah, silakan tunjukkan kalau gitu. Aja. Satu aja saya minta. Loh, Banyak, Bu. sekarang Banyak. begini, saya akan bisa mengatakan Tuhan yang Hindu itu ternyata bisa berak di depan saya. Bisa? Enggak apa-apa. Tapi Anda, bagi saya sebagai seorang Islam tidak terima. Makanya tunjukkan dulu. Enggak Kita di apa-apa, sini harus pakai data. Anda membuat suatu statement mengatakan masjid yang memakai bulan bintang itu seperti satu aliran yang dimana mereka menyembah dewa bulan. Pertanyaan saya, tunjukkan masjid mana yang memakai kubahnya itu bulan bintang. Begitu. Pak Bom, izin saya Pak Bom. Salam hormat. Mungkin bisa di searching saya, soalnya HP-nya satu Pak Bom. Mohon dibantu. Anda naik ke atas ini. Aturan ingin diskusi saya nggak bisa tunjukkan, nggak boleh aturan diskusi. Oke. Ya. Kalau enggak Saya apa-apa, contoh Bung. sebentar Pak Filsuf. Saya mengatakan Tuhan Anda bisa berak di depan saya, Nggak Anda apa-apa. harus meminta. Enggak apa-apa. Tidak enggak bisa, apa-apa. Anda berarti tidak paham yang namanya diskusi. Enggak apa-apa. Kalau kita Kalaupun berdiskusi itu Bu harus Nora bertanggung mengatakan jawab dengan bisa data. berak, kalaupun Bu Nora mengatakan Tuhan saya bisa berak, bisa kencing, bisa apa, Ya. enggak masalah bagi saya. Enggak masalah Loh. Bu Nora. Sekarang bukan masalahnya tidak masalah atau tidak. Umat Hindu yang lain akan meminta kepada saya pertanggungjawaban dari statement saya. Enggak. Saya enggak mempermasalahkan Oh, itu. Anda lucu. Anda lucu. Enggak. Sekarang Saya begini, bahkan- Anda bisa membuktikan masjid yang memakai logo itu. Gimana ya, saya punya satu HP ya Bu Nora ya. Oh, berarti Anda tidak bisa bertanya sama saya. Enggak, Maaf, Pak Bom mengenal saya seorang pendiskusi yang dimana saya ingin menghindari yang namanya penghujatan, makanya memakai data. Anda sudah mengatakan suatu penghujatan, karena Anda sudah membawa suatu Islam. Enggak. Ya kalau gitu tunjukkan, katanya banyak. Satu aja. Bu Nora pernah ke Ka'bah? Pak, sekarang jangan menanyakan kepada saya pernah ke Ka'bah, pernah ke Eropa, atau pernah kemana. Anda tadi yang membuat suatu statement, Oke. ada masjid yang memakai logo bintang itu adalah satu aliran sesat. Iya, kan? Bu Nora yang cantik. Maaf Pak Bom, saya tidak melayani orang yang tidak memakai data. Oke, enggak apa-apa. Kalau enggak percaya enggak apa-apa Bu Nora. Salam hormat selalu. Yuk, saya di sini bukan modal congor. Kalau modal congor anjing aja bisa ngomong. Maaf. Oh ya, mungkin saya anjing juga Bu Nora. Bukan, saya mengatakan kalau hanya modal congor anjing saja bisa menggonggong. Iya, Kita nggak paham. enggak apa-apa, Bu Nah, Nora. Saya salah satu anjing enggak apa-apa. Enggak apa-apa. saya tidak menyamakan. Kenapa Anda merasa? Kan saya modal congor. Lah, kalau Anda tidak mau modal congor, tunjukkan datanya sama saya. Ya, Itu berarti- terletak di mana? Ya, enggak apa-apa, Wilayahnya Bu di Nora. mana? Saya enggak mau berdebat Gitu dengan loh. Saya Itu kalau hanya diskusi ya menyatakan Pak ya. bahwa- Mohon ya Pak ya. Anda kalau hanya naik hanya modal bla bla pendeta bom saja menunjukkan terus data-data. Terima tidak terima saya itu urusan saya. Nah, Anda mengatakan bla bla bla, terus Anda bilang, "Oh, saya cuma satu HP." Terus apa di sini? Iya, berarti Nah, di sini mau Anda bahas apa sementara Anda tidak bisa membuktikan apa pembahasan kita gitu loh Pak. Contoh saya mengatakan, Pak Filsuf, saya kemarin melihat istri Bapak itu di hotel belonte sama laki-laki lain. Enggak, Pasti Anda minta bukti sama saya. enggak. Betul Saya tidak? mau membuktikan itu. Oh, berarti Anda berarti menerima istri Anda pernah belonte, kan begitu iya, aja. Terserah, enggak apa-apa. Ya udah turun Anda, saya tidak Soalnya menjawab. Bu Nora, saya santai orangnya. Kalau Saya Bu juga Nora, santai, Pak. Ya, Saya di sini bukan marah-marah. Saya di sini orangnya tegas. Anda mengatakan Islam memakai lambang seperti ini, suatu aliran yang dimana dewa bulan, dewa bintang, dewa tai, saya juga tidak tahu. Tunjukkan datanya sama saya, di mana wilayahnya saya akan cek. Bagaimana, Gitu. Bu Nora? Kalau Bu Nora sudah tidak percaya dengan adanya masjid memakai lambang bulan bintang, enggak apa-apa. Saya bagaimana mempercayai? Sementara saya mengatakan istri Anda pernah belonte kemarin, kau bilang tidak masalah. Kan lucu. Enggak apa-apa. Lah kan jadi apa gunanya saya mau ngapakan kamu? Karena saya percaya istri dan saya tidak percaya kamu. Loh, begini loh Pak, kamu percaya kepada istrimu yang kamu belum tentu tahu ketika kemarin dia keluar dia belonte. Ya, Kalau karena saya kamu bisa tunjukkan, biasanya fitnah. sebentar.
Kalau saya punya bukti istri Anda memang blonte, otomatis Anda percaya saya karena ada bukti. Tapi karena saya Saya tidak nggak ada percaya bukti, kamu. Ngapain saya Pak percaya kamu? Finsum, saya Saya mau percaya buat istri saya. seandainya. Bagaimana saya mau percaya kamu? Kamu nggak pernah menunjukkan apa sama saya gambarnya. Saya Mana? percaya istri saya daripada Saya saya percaya. bukan soal ini sebagai contoh. Buktikan sama saya mana nama masjidnya terletak di wilayah mana? Saya mau lihat. Mana nama masjidnya? Mainannya kurang. Waduh, loh Anda membuat suatu statement sama seperti kalau kayak Pak Bom Bom. Tapi Pak Bom Bom pakai data, minta jelaskan sama saya. Nora, bagaimana hadis ini, hadis ini, hadis ini? Saya jelaskan. Dia terima tidak terima itu urusan dia, Pak Bom Bom. Kau ngomong, Pak. Kau bilang ada suatu masjid, ya, di dekat Ka'bah sana begini. Saya minta gambarnya mana? Tapi kau bilang searching saja. Lucu kamu. Bu Nora, dia kena pelanggaran merokok tadi bahasanya. Nanti teman-teman kita live ulang ya. Kita rungkat dulu, nanti Nora naik lagi ya. Kita rungkat dulu karena sudah pelanggaran 2 kali tadi. Yang pertama tadi yang ribut-ribut siapa tuh yang satunya? Yang dari Oten juga kita kena rungkat. Ini lagi sekarang ini si siapa nih? Pak Filsuf ini tadi dia ada buat pelanggaran, oke? Kita ulang lagi ya teman-teman ya. Aduh penonton udah 2000 lagi. Dengan YouTube lagi ramai. Kita live ulang lagi, oke?